Saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasqa' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma amin. Ya, insyaallah kita lanjutkan agenda pesanan kita ya, yaitu ngaji bahasa Arab weekend. Kemarin kita sampai pada nomor berapa? Sudah yang ini ya? Ya, kemarin sampai nomor 20. Sudah selesai. Sekarang kita ke latihan yang kelima. Ya, silahkan mungkin bisa kita persiapkan di situ ya. Kawin jumalan mufidatan. Kawin itu fi'il amr ya. Bentuklah jumlah mufidah bimal'i al-faraghi fi mayali. Bimal'i dengan mengisi al-faraghi. Al-faraghi itu yang kosong. Yang kosong itu maksudnya apa? Titik-titik ya. Fima yani pada yang berikut ini. Ya, nomor 1 titik-titik al-baiti mughlaqun. Diisi dengan apa? Perhatikan di situ al-mughlaqi. Afwan bukan al-mughlaqi ya. Al-baiti. Berarti itu susunan apa kalau al-baiti? Susunan apa? Mudhaf ilaih ya enggak? Ya. Susunan mudhaf ilaih. Kita mau memudhafkan apa? Titik-titik al-baiti mughlaqun. Titik-titik rumah terkunci. Kita isi dengan apa? Kita isi dengan jendela bisa. Kita isi dengan pintu bisa ya. Berarti apa? Babu al-baiti mughlaqun. Babu atau babun? Babu. Iya, tanwinnya hilang. Ingat ya, kalau susunan mudhaf ilaih, maka tanwinnya hilang. Babul baiti mughlaqun. Pintu rumah ini terkunci. Seperti itu. Sekarang kita ke nomor 2. Aina titik-titik as-sayaroti. Perhatikan harokat as-sayaroti. Harokatnya kasrah ya. Berarti di situ ada kemungkinan susunan mudhaf ilaih. Ya. Di mana titik-titik mobil. Nah, kita isi dengan apa? Isi dengan susunan mudhaf ilaih. Miftahu sayyarati ya. Di mana kunci mobil. Ya, sekarang kita ke nomor 3. Silakan dibaca nomor 3. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Ya. Rasulullahi susunan apa itu? Mudhaf ilaih. Ya, jadi Rasulu ya, bukan Rasulun. Ya, jadi Rasulullahi. Nah, kemudian yang Muhammadun, kenapa ditanwin ya? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ditanwin? Karena Muhammadun kemudian ke kata setelahnya sholla itu fiil. Shollanya itu fiil. Nah, isim itu mudhafnya ke isim juga. Jadi nggak bisa di mudhaf ilaihkan. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya Allah. Utusannya Allah. Sekarang ke nomor 4. Titik-titik atau bibi ba'idun. Ya.
Berarti kita isi dengan mudhof ilaih lagi ya. Kan atau bibi. Ya, kemudian ba'idun. Ya, kita isi dengan apa di situ? Titik-titik dokter jauh. Kita isi dengan bait ya. Baitut tabibi ba'idun. Rumah dokter itu jauh. Ya, kita ke nomor 5. Ya, silakan dibaca nomor 5. Al-Qur'an. Al-Qur'anu kitabullahi. Iya, Al-Qur'an adalah kitabullah. Nomor 6. Khadijatu titik Hamidin. Khadijah titik Hamidin. Kita isi dengan apa? Kita isi dengan ibu bisa. Kita isi dengan anak perempuan bisa. Ya, kita isi dengan ibu aja ya. Khadijatu ummu apa umi? Apa ummah? Ummu. Iya, Ummu Hamidin. Khadijatu Ummu Hamidin. Khadijah adalah ibunya Hamid. Sekarang ke nomor 7. Ana titik al-mudarrisu. Afwan, ini bukan al-mudarrisu ya. Harokatnya kasrah ya. Ana titik al-mudarrisi. Kita isi dengan apa? Saya titik al-mudarrisi. Waladu. Iya, betul. Kita isi dengan susunan mudhof ilaih ya. Aku adalah anak dari mudaris. Atau juga bisa, aku adalah umul mudarisi, aku adalah ibu dari pengajar itu ya. Kita isi dengan mudhof ilaih. Waladu, ya betul. Nomor 8 titik atau libi maksurun. Kita isi dengan apa? Ya dengan kata benda ya yang maksur, yang patah. Berarti kita isi dengan qalamu atau libi. Pulpen pelajar itu maksurun, pulpennya patah. Ya, kemudian selanjutnya nomor 9, babu titik maftuhun. Ya kita isi dengan al-bait ya, babul baiti ya, atau dengan madrasah atau dengan masjid bisa. Babul masjidi ya. Babul masjidi maftuhun, pintu masjid itu terbuka. Maftuhun itu bentuk apa? Kalau di sorof kemarin itu maftuhun bentuk apa dia? Isim apa? Isim fa'il apa isim maf'ul? Maf'ul. Iya betul ya, isim maf'ul. Ya sorofnya ya juga di ini ya, di murojaah juga karena ini hubungannya sama pelajaran. Kemudian nomor 10, kharaja al-mudarrisu min titik al-mudiri ya. Mudaris keluar dari titik al-mudir. Kita isi dengan ghurfatu al-mudiri, dari ruangannya mudir. Ya, untuk yang latihan yang kelima, silahkan kalau ada arti yang belum jelas ditanyakan. Sebelum kita masuk ke yang ke-6. Tidak ada? Cukup jelas Ya, Ustaz. cukup jelas insya Allah ya. Kemudian untuk yang ke-6 itu sahih. Sahih maksudnya itu betulkanlah atau sahihkanlah. At-tarkibat itu susunan ataliyati yang berikut ini. Nah, susunan berikut ini berarti salah, kemudian kita disuruh membenarkannya. Ya. Al-qalamu at-talibi, salahnya di mana itu? Salahnya adalah di Alif. susunan mudhof ilaihnya ya. Nah, untuk al-qalamu harusnya tidak ada alif lamnya. Berarti gimana? Qalamut talibi seperti itu. Qalamut talibi. Nah, kemudian kita sampingnya babun as-sayaratu. Afwan bukan babun ya.
Babu as-sayyaratu. Nah, harusnya gimana? Harusnya babu as-sayyarati. Harokat yang as-sayyaratunya diganti as-sayyarati. Kemudian bintu Hamidun, yaitu salahnya di Hamidnya. Hamidnya harusnya Hamidin ya, bintu Hamidin. Kemudian ar-rasulu Allah, ar-rasulu Allah, Allahi ya. Ar-rasulu Allahi. Ar-rasulu harusnya alif lamnya tidak ada, berarti Rasulullahi. Kemudian yang baris ketiga terakhir ismul al-walada, salahnya di al-walada, harusnya al-waladi, ismul waladi. Kemudian untuk yang terakhir ibnun al-mudarrisi, itu tanwinnya salah ya, yang betul ibnu al-mudarrisi. Nah, untuk artinya insya Allah nggak ada yang kesulitan ya, sudah diartikan semua. Ya, yang ismul waladi itu artinya nama anak laki-laki. Bintu Hamid berarti anak perempuannya Hamid. Rasulullah, Ibnul Mudarris itu anak laki-lakinya Mudarris ya. Qalamut Thalib itu pulpennya pelajar itu, Babus Sayyarah itu pintu mobil. Kita lanjut ke latihan setelahnya. Di latihan setelahnya itu sebenarnya bukan latihan, tapi itu ada petunjuk atau teori baru. Perhatikan di situ Muhammadun ya. Muhammadun titik 2. Jadi ya Muhammadu, tanwinnya hilang. Tanwinnya hilang. Iya-nya itu iya munad atau iya memanggil. Iya-nya tuh artinya kalau dalam bahasa Indonesia gini, wahai ya Muhammad, wahai Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya. Ketika Muhammadun kemasukan huruf ya yang di situ adalah ya munad atau yang ya yang memanggil, maka tanwinnya hilang. Muhammadun ya Muhammad. Ya. Kemudian ustadun ya ustad, ya ustadu, tanwinnya hilang. Waladun ya waladu, khalidun ya khalidu. Ya, selesai. Kita ke ikra. Ikra, bacalah, waktub, dan tulislah ma'adabti awakhiri al-kalimati, dengan ya menjaga awakhiri atau dengan dopti menharokati awakhiri akhir-akhir pada kata berikut ini. Al-kalimat itu kata-kata berikut ini. Ya, coba kita dibaca. Silakan dibaca. Ya Aliyu. Iya, tanwinnya hilang ya. Lanjut. Ya Abbasu. Iya, lanjut. Syaikhun. Iya, syekhun. Lanjut. Ya Syaikhu. Iya, tanwinnya hilang. Lanjut. Ya Rajulu. Iya, lanjut. Ya Sirun. Nah, ya, itu ya-nya agak menjebak ya. Itu nama aslinya Yasir. Kalau ada ya panggilnya ya Yasiru, tapi itu karena nama asli berarti tanwinnya tetap ada. Yasirun. Lanjut. Ya Ammarun. Ya Iya, Ammaru. iya, lanjut. Dukturun. Iya, lanjut. Ya Dukturu. Ya, untuk artinya insya Allah ada yang kesulitan apa tidak? Silakan ditanyakan. Kalau tidak ada, kita lanjut ke latihan sebelumnya. Latihan sebelumnya. Latihan sesudahnya. Belum ada Ustaz. Ya, kita lanjut ya. Coba dibaca. Ikro yang atas itu ya. Perintahnya apa? Ikro, bacalah al-misala al-ati al-misala, itu permisalan berikut ini atau contoh berikut ini. Summa kawin, kemudian kawin, bentuklah ya as'ilatan. As'ilatan itu soal, berarti kita disuruh membuat soal mislahu yang semisal dengan permisalan tersebut. Musyiron ila aswari ataliyati. Musyiron itu sesuai ila suwari dengan gambar ataliyati, dengan gambar berikut ini. Jadi kalau gambarnya rumah ya kita ngasih soalnya rumah. Kalau gambarnya pulpen kita ngasih soalnya pulpen. Contohnya di situ ada gambar buku. Soalnya gimana? Kitabun man hada. Pertanyaannya, kitabun apa kitabu?
Kitabu. Kitabun atau kitabu. Kenapa dia kitabu? Susunan apa? Susunan mudhof. Ya enggak mudhof ilaih. Betul enggak? Betul ya. Ya, kitabu mudhof. Mudhof ilaihnya mana? Man. Ya. Kitabu man hada. Ya, jadi kalau kita disuruh bikin kalimat tanya atau disuruh kata tanya, maksudnya yang sesuai dengan contoh ini, terus kita bikinnya seperti ini, qalamun man hada, ya salah ya. Karena qalamunnya itu susunan mudhaf ilaih, jadi tanwinnya hilang. Qalamu man hada, ya seperti itu. Untuk pertanyaan yang nomor 2. Untuk yang nomor 3, kita bisa dengan apa itu? Rumah dan seragam. Berarti bahasa Arabnya rumah apa kemarin? Baitu ya. Baitu man hada. Kemudian yang seragam. Gimana soalnya yang seragam? Yang seragam samakan saja ya. Qamisu man hada. Iya, qamisu man hada. Kemudian yang kasur disamakan saja. Sariru man Sariru. hada. Iya, intinya seperti itu. Jadi intinya pertanyaannya itu susunannya mudah ilaih. Disamakan dengan contoh yang atas. Misalnya nggak ada kesulitan, kita lanjut ke latihan selanjutnya. Ke bawah kita ke latihan 9. Nah, di situ di latihan ke-9, perhatikan di situ ismun, kemudian ismul waladi Muhammadun. Wasmu, nah perhatikan cara bacanya di situ. Yang di awal bacanya ismu, tapi kalau di tengah bukan wa ismu tapi wasmu. Ini ke ilmu tajwid sebenarnya ya. Hamzahnya hamzah apa itu? Hamzah wasol ya. Wasmu al binti Zainabu. Zainabu apa Zainabun? Masih ingat enggak? Kenapa Zainabu? Masih ingat enggak kemarin itu ya? Karena ya nama perempuan ya umumnya enggak di tanwinnya enggak. Kan kemarin udah Aisyah, Zainabu, Khadijatu, siapa lagi kemarin? Di daftar nama-nama perempuan itu pelajaran keberapa ya? Yang Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Sofiyatu, Ruqayyatu. Itu kan enggak ditanya. Silakan mungkin coba diartikan ya. Coba diartikan yang ismu al-waladi Muhammadun wasmu al-binti Zainabu. Coba bisa diartikan. Ismul waladi. Nama anak laki-laki itu suaranya hilang Ya. Nama anak laki-laki itu Muhammad. Wasmu al-binti, dan nama anak perempuan itu Zainab. Ya, jelas ya. Kemudian soalnya apa sih nomor latihan ke-9 ini? Ya, enggak ada soalnya, kita disuruh baca aja ya. Kemudian ismul mudarrisi Hamidun. Nama mudarris itu Hamid. Nah, kemudian masmu, cara bacanya masmu bukan maismu. Masmu al-mudiru, siapa nama mudir itu? Gitu. Nggak usah dijawab ya. Kemudian yang ismu sama yang ibnu sama. Ibnu kalau dibaca di depan juga hamzahnya dibaca. Ibnu Khalidin fil madrasati. Ibnu Khalid atau anak laki-lakinya Khalid di madrasah, di sekolahan. Wabnu, bacanya wabnu bukan wa ibnu. Wabnu Hamidin fil jami'ah, dan Ibnu Hamid di universitas. Ibnu al-mudarrisi fil fasli. Ibnu mudarris anak laki-lakinya guru itu fil fasli di kelas.
Kemudian aina benu al-mudiri, di mana anak laki-lakinya mudir. Mudir apa? Kepala sekolah. Ya, lanjut ke latihan 11. Latihan setelahnya ikra, bacalah. Mayali mura'yan. Pada yang berikut ini mura'yan kuwaid. Ya. Dengan mura'yan, dengan menjaga qawaid nutqi hamzah al-wasol, dengan menjaga kaidah pengucapan hamzah wasol. Bagaimana membaca hamzah wasol? Tadi ya udah ya, kalau di awal bagaimana, kalau di tengah bagaimana. Ibnu Muhammadin fil Iraqi, Irak, di Irak ya. Wa ibnu Hamidin fil Hindi. Dan Ibnu Hamid fil Hindi. Kharaja ibnu tabibi minal baiti. Anak laki-laki tabib ya keluar dari rumah. Silakan nomor 3 bisa dibaca. Zahaba benu at-tajiru Tajiru, ila kenapa suqa. tajiru? Kenapa dibaca tajiru? Tajiri. Iya, susunan mudhaf ilaih ya. Dhahaba ibnu tajiri ila suqi. Coba diartikan. Telah Nah, artikannya subjeknya dulu. Anak pedagang Ya, anak pedagang itu telah pergi. pergi ke pasar. Iya, lanjut nomor 4. Ismul muhandisi Faisalun. Ya, lanjut. Wasmu tabibi Mas'udun. Mas'udun. Ya, terjemahkan. Nama muhandis Nama arsitek. apa itu? Arsitek insinyur ya. Nama insinyur Nama insinyur itu adalah Faisal. Faisal dan nama dokter itu Mas'ud. Mas'ud. Ya, nomor 5. Ma ismur rajuli. Iya, susunan mudhaf ilaih. Siapa nama laki-laki itu? Ya, lanjut nomor 6. Ibnu man anta. Iya, artikan. Ana Siapa kamu? Ana benul wazirun. Kok waziru? Waziru. Wazir apa waziri? Waziri. Iya, susunan mudhaf ilaih. Ana ibnu al-waziri. Ibnu man anta? Anak laki-lakinya siapa kamu? Ya, ibnu man itu susunan apa itu? Mudhaf ilaih kan? Ngartikannya juga pakai nya ya. Anak laki-lakinya siapa? Anta, kamu. Ana benu, aku anak laki-lakinya al-waziri. Aku anak laki-lakinya menteri. Al-wazir, kosakata baru ya. Artinya menteri, wazir. Ustaz, kalau pertanyaan itu nggak jadi kasroh ya Ustaz? Iya, kenapa nggak jadi kasroh? Iya, sebenarnya i'rabnya berubah. Cuman itu ya, dia tuh tetap gitu loh. Bentuk dohirnya tetap, tapi kalau bentuk i'rabnya berubah, dia mudhaf ilaih gitu. Tapi bentuk dohirnya tetap. Ya karena dalam keadaan apapun ya, man, hadza ya hadza, nggak mungkin hadi, nggak mungkin hadu, seperti itu. Dalika ya dalika, seperti itulah. Tapi kalau bentuk i'rabnya berubah. Tapi secara dohir ya tidak berubah. Itu nanti istilahnya kalau itu namanya mabni. Kalau yang berubah, kalau yang berubah itu seperti Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin itu namanya mu'rob. Kalau yang nggak berubah, mabni. Kalau yang berubah namanya mu'rob. Itu nanti insya Allah ada di nahwu. Sekarang baca al-kalimatu al-jadidatu, kalimat-kalimat yang baru. Baca di situ. Ar-rasulu, artinya rasul. Al-ka'batu, ka'bah. Al-ismu, nama. Al-ibnu, anak laki-laki. Al-ammu, itu paman dari ayah. Al-kholu, itu paman tapi dari ibu.
Al-Haqibatu. Ini tas ya. Al-Haqibatu apa ya? Tas ya. Ya, al-Haqibatu tas. As-sayyaratu mobil. Asy-syari'u jalan. Mughlaqun terkunci atau tertutup. Tahta di bawah, hunaka di sana. Perhatikan yang di bawah itu ada sayyaratu al-mudarrisi. Tanda panah mudhaf ilaih. Jadi inti pelajaran kita pada pelajaran kelima adalah susunan mudhaf ilaih. Seperti itu. Kita waktunya tinggal berapa? Waktunya tinggal berapa menit ya? 10 menitan lebih, Ustadz. 10 menitan lebih. Ya, coba kita masuk ke pelajaran selanjutnya. Silakan sebelum masuk ke pelajaran selanjutnya, ada yang ditanyakan ya. Ya kalau baru bergabung ya bisa kita murojaah pelajaran sebelumnya. Karena pelajaran sebelumnya itu ya ada hubungannya dan selalu ada hubungannya sama pelajaran yang selanjutnya. Ya, silakan kalau tidak ada kita lanjutkan. Alhamdulillah sekarang sudah ada sedikit gambaran tentang bagaimana membaca dan bagaimana mengartikan ya. Iya, Ustaz. Iya, sekarang ya. Di pelajaran ke-6 ini ya, ad-darsu as-sadisu, ad-darsu pelajaran yang ke-6 as-sadisu itu hadihi. Ya, hadihi. Kalau kemarin kita pakai hadas, sekarang pakai hadihi. Ya, ini langsung saja coba dibaca. Dalam rangka mempraktekkan juga pelajaran yang sebelumnya, silakan langsung dibaca. Hadza bnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Iya. Lanjut. Artikan dulu. Ini anaknya Hamid dan ini anaknya Yasir, anak Iya, perempuannya anak Yasir. perempuannya Yasir. Gambarnya agak kurang. Ya, gambarnya itu ya. Gambarnya yang sebelah kiri itu perempuan ya, anak perempuan, yang sebelah kanan anak laki-laki. Lanjut. Ibnu Hamidin jalisun. Ya. Wabintu Wabinahu. Ya, wabintu. Wabintu Yasirin Wakifat. Wakifatun. Iya, artikan. Anak laki-laki Hamid namanya Jalis. Jalis. Bukan. Coba. Kalau mengartikan isim fa'il bagaimana? Ada yang disorot bagaimana? Anaknya Hamid duduk ya, Ustaz. Iya, duduk. Tapi kalau secara sorof gimana? Kan kalau qari'un, orang yang membaca, hakimun, orang yang menghakimi. Jalisun, orang yang duduk. Ya, jadi Ibnu Hamid adalah orang yang duduk. Secara letterlek seperti artinya. Jalisun, orang yang duduk. Tapi ketika mengartikan ya Ibnu Hamid, anak laki-lakinya Hamid ya adalah orang yang duduk. Bisa dipahami enggak? Atau lebih mudah dipahami, anak laki-lakinya Hamid adalah duduk. Gitu. Lebih mudah dipahami mana? Orang yang duduk. Atau sedang. Atau diartikan dengan sedang. Ibnu Hamidin sedang duduk. Nah, kalau sedang nanti fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Jadi lebih mudah dipahami orang yang duduk ya, atau bagaimana kita mengartikan dan lawan bicara kita paham. Tapi kalau secara ilmu shorof ya, diartikannya jalisun itu orang yang duduk. Waqifatun orang yang berdiri. Wa bintu Yasirin dan anak perempuannya Yasir adalah berdiri ya. Atau kita artikan berdiri saja seperti itu tidak apa-apa. Tapi ketika dimaksud siapa yang berdiri, waqifatun orang yang berdiri ya bintu Yasir. Ada yang menjadi bingung apa enggak? Cukup jelas, Ustaz. Jelas ya. Kemudian lanjut. Man hadhihi, siapa ini? Ya, siapa ini? Ukhtul muhandisu.
Muhandisi. Susunan. Iya, susunan mudah fi'il. Itu pelajaran-pelajaran sebelumnya ya. Sama pelajaran yang sorof itu dipakai semua. Hadihi ukhtu al-muhandisi. Ini ukhtu apa? Saudara perempuannya. Perempuan. Kalau ukhti apa? Saudara Kalau saya. saudara perempuanku. Saudara perempuan saya. Kalau akhi, Saudara laki-laki saya. ya ada ya-nya itu ya. Kalau ummi, ibu saya. Ibu saya. Abi, ayah saya. Ahia aidon muhandisatun, apakah hiya? Nah, ini hiya. Kenapa pakai hiya? Kan disorof lagi, ketemu kan? Kenapa pakai hiya? Enggak pakai huwa. Kenapa pakai hiya? Karena pakai tak marbutah, Ustadz. Iya, bukan itu juga ya. Karena saudara perempuan ya. Oh. Yang ditanyakan itu saudara perempuan. Apakah si saudara perempuanmu itu, maksudnya gitu. Apakah dia juga, itu kan juga muhandisatun. Apakah dia muhandisatun? Muhandisatun apa muhandisun? Muhandisatun. Iya, karena yang ditanya itu saudara perempuan. Apakah saudara perempuanmu itu seorang insinyur perempuan juga? Maksudnya kan gitu. Seorang insinyur perempuan itu muhandisatun. Kalau muhandisun kan insinyur yang laki-laki. Jadi pakai hiya, kemudian muhandisun berubah menjadi muhandisatun. La, bukan. Pakai hiya lagi. Kenapa pakai hiya? Karena lagi ngomongin saudara perempuan. La, hiya tobibatun. Tobibun apa tobibatun? Tobibatun. Iya, si dia ini dokter perempuan. Seperti itu. Lanjut, saya rotu apa saya rotun? Saya rotu. Saya rotu man hadza. Saya rotu man hadihi. Mobil siapa ini? Ya berarti mobilnya di sini dihukumi muannas ya. Saya rotu man hadihi. Mobil siapa ini? Ya. Hadihi saya ratul mudiri. Ini mobilnya mudir. Jadi yang dihukumi bukan mudirnya, tapi mobilnya mudir. Mobilnya mudir mu'anas, jadi pakai hadihi. Ya, hadihi. Hadihi saya ratul mudiri. Ini adalah mobilnya mudir. Ya. Mahadihi apa ini? Hadihi mikwatun. Ini adalah mikwatun. Setrika. Sedikit lagi waktunya ya. Kita selesaikan sebentar. 5 menit lagi, Ustaz. Ya, kita selesaikan percakapan sebentar. Ya, di situ ada gambar sepeda. Liman hadihi, untuk siapa ini? Ya, li kan huruf jar kan? Udah lewat huruf jar, li. Ya. Untuk siapa ini? Nah, liman. Man-nya itu i'rabnya kan jar. Tapi secara zahir nggak berubah. Jadi nggak perlu, harokatnya nggak ada yang perlu berubah. Liman hadihi, milik siapa ini? Hadihi li Khalidin. Li Khalidin apa li Khalidun atau li Khalidan? Khalidin. Kenapa loh Khalidin? Karena ada huruf jar-nya, Ustaz. Iya, ada huruf jar-nya. Ini miliknya Khalid. Kemudian ad-darajatu anasin hadihi. Hanya apakah darajatu anasin, sepedanya Anas. Kenapa sepedanya Anas? Ngartikannya pakai nya ya, sepedanya Anas. Kenapa? Karena darajatu sama anasin itu susunan mudhaf ilaih ya kan? Ada darajatu anasin hadihi. Apakah sepedanya Anas ini atau seperti ini mengartikannya? Apakah sepeda milik Anas ini? Jawabannya la, bukan. Hadihi ini. Nah, kenapa pakai hadihi? Karena darajatu dihukumi muannas. Hadihi darajatu Ammarin, ini sepedanya Ammar. Hadihi jadidatun, ini baru. Seperti itu. Wad darajatu Anas, wad darajatu Anasin, apa Anasun? Ini nggak ada harokatnya di situ ya. Ini udah mulai nggak ada harokatnya nih. Wad darajatu. Iya, susunan mudhaf ilaih. Dan sepedanya Anas adalah kodim jadul. Sepedanya Anas itu jadul, jadi sepeda yang baru ini tuh bukan sepedanya Anas, tapi sepedanya Ammar.
Ustadz, Ya, Afan Ustadz masalah. mau tanya. Iya, silakan. Untuk liman hadihi, kan sepeda ya Ustadz sebelumnya. Itu karena udah tahu sepeda, maka tanyanya pakai hadihi, bukan hada, begitu Kak Ustadz? Nggak pakai hadi, nggak pakai hada. Untuk yang itu yang di atas itu ya, yang pertama gambarnya nggak ada. Ya, ya kan nggak ada gambarnya kan. Iya. Nah, kemudian hadihi li Khalidin. Jadi, walau alam ya, ini mungkin untuk menunjukkan ketika ada huruf jar, kemudian dia masuk ke man. Nah, di situ bagaimana penerapannya. Ya, kemudian di setelahnya kan juga ada huruf jar yang masuk ke Khalid. Nah, secara i'rab berubah ya, tapi secara dohir nggak berubah. Jadi untuk membedakan man itu mabni apa mu'rab, berarti mabni. Khalid dia mu'rab. Jadi mungkin untuk praktek saja ya, karena untuk gambarnya kan juga nggak ada. Jadi untuk apa namanya? Praktek ketika huruf jar itu masuk ke ini bagaimana? Ketika huruf jar masuk ke ini seperti apa? Seperti itu. Baik Ustadz. Ada yang ditanyakan lagi? Kayaknya waktunya sudah mau habis ya, kita mungkin cukupkan saja. Ya, mungkin kita cukupkan saja. Silahkan video-video sebelumnya bisa dimurojaah ulang. Insya Allah bisa membantu memahami pelajaran ke depannya. Kurang lebihnya mohon maaf, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ya, khair Ustadz. iya, barakallahu fiik. Nah, dulu ya. Ya Ustadz.